Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Rafitasari, NIM 21050460009. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, yang termasuk kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Maksudnya adalah, sebelum undang-undang ini dibentuk, orang tersebut telah menjadi WNI. Jadi, ketika undang-undang ini dibentuk, maka orang tersebut tetap menjadi WNI. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Contohnya yaitu seperti saya. Ayah dan ibu saya merupakan warga negara Indonesia. Jadi otomatis ketika saya dilahirkan, saya akan menjadi warga negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Maksudnya adalah apabila seorang anak dilahirkan oleh ayahnya WNI dan ibunya WNA ataupun sebaliknya, maka anak tersebut tetap dikatakan atau tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi, untuk saat ini, posisi perempuan dan laki-laki itu sama. Walaupun seorang anak ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau ayah tersebut tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, maka anak tersebut tetap dikatakan sebagai warga negara Indonesia karena ibunya adalah seorang warga negara Indonesia. 5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Maksudnya adalah anak tersebut dilahirkan pada waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal. Namun ayahnya adalah seorang WNI, maka anak tersebut tetap dikatakan sebagai warga negara Indonesia. 6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Jadi, apabila ada seorang perempuan melahirkan seorang anak, namun dia itu melahirkan di luar perkawinan yang sah, maka tetap anak itu dikatakan sebagai warga negara Indonesia. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Jadi, ada seorang perempuan melahirkan seorang anak, namun ibunya itu seorang WNA. Namun, ada seorang ayah yang mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan ayah tersebut adalah WNI. Jadi, sebelum anaknya berusia 18 tahun, maka anak tersebut dapat diakui sebagai warga negara Indonesia. 8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam ketiga poin ini disebut juga asas ius soli terbatas. Karena apa? Karena orang tua anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui di mana keberadaannya. Kenapa dikatakan terbatas? Karena anak tersebut pada usia 18 tahun dapat memilih apakah dia tetap menjadi kewarganegaraan Indonesia atau pindah ke kewarganegaraan negara lain. 11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Disebut juga dui kewarganegaraan terbatas. Jadi, ada seorang suami istri pergi ke suatu negara, kemudian istrinya melahirkan anak, dan anak itu dapat dikatakan atau dapat diberi kewarganegaraan negara tersebut. Namun, dia juga dikatakan sebagai kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi, anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan.
Kenapa dikatakan terbatas? Karena pada saat anak tersebut berusia 18 tahun, anak tersebut dapat memilih tetap menjadi kewarganegaraan Indonesia atau menjadi kewarganegaraan di mana dia dilahirkan. 12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu tersebut meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jadi, sebelum ayah atau ibu mengucapkan sumpah atau menyatakan janji, ayah atau ibu tersebut meninggal dunia. Jadi, anak tersebut tetap dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Demikianlah warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.